Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali lagi saya Takurata menjumpai Anda di program spesial kita yaitu Halondoho, yang pastinya akan memberikan informasi dan juga inspirasi selama 1 jam ke depan. Stay tune. Nah pemirsa, di Halondoho kali ini seperti biasa setiap Sabtu kita menghadirkan dari paguyuban alumni SMA Negeri 1 Kediri. Yang selalu dihadirkan adalah narasumber dari alumni SMA N1 yang sangat luar biasa sekali. Banyak sekali prestasi-prestasi dan inspirasi yang bisa kita bagi kepada Anda semua. Hari ini spesial topiknya adalah perempuan keliling dunia sendirian, why not? Nah otomatis oleh karena itu kita juga menghadirkan narasumber yang luar biasa sekali. Saya akan langsung berkenalan dengan narasumber kali ini yang sudah hadir di studio Doho TV. Yang pertama ada yang di sebelah saya, ada Mbak Ari Ganesa, selaku penghobi traveling, jurnalis radio juga, merupakan alumni tahun 2008. Selamat siang Mbak. Selamat siang Mbak Ita. Kabar sehat ya Mbak ya hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini terima kasih sekali sudah menyempatkan hadir di studio Doho TV, mengingat kesibukannya luar biasa padat ya hari ini ya Mbak ya. Walaupun keinginan untuk traveling sepertinya harus tertunda dulu ini Mbak ya, karena selama pandemi. Yes. Oke, nanti kita akan membagikan pengalaman-pengalaman dari Mbak Ari untuk pengalamannya sudah berkelana hingga ke negara-negara keliling dunia sendirian. Luar biasa sekali. Ada berapa negara Mbak yang sudah dikunjungi? Kalau saya sekitar 12. Sekitar 12. Dan itu semua dikunjungi sendirian begitu konsepnya? Iya sendiri. Oke, luar biasa sekali, wanita tangguh ya ini ya. Kita harus banyak belajar juga. Nanti kita akan kupas tuntas ceritanya seperti apa. Mbak Ari tidak sendirian, sudah ada dari Mbak Winda Rahmawati, juga merupakan alumni 2008, penghobi traveling dan juga digital nomad. Selamat siang Mbak. Selamat siang Mbak. Semangat ini, masih semangat ya? Semangat dong. Oke, kalau tadi Mbak Ari menyebutkan sudah 12 negara. Kalau Mbak Winda sudah berapa negara ini yang dikunjungi? Masih 42. Masih 42 loh ya. Masih, berarti ada kemungkinan bakalan bertambah begitu Mbak? Insya Allah kalau udah selesai lockdownnya. Adakah target misalkan, saya pengen mengunjungi 100? Sebenarnya tahun kemarin rencana mau ke 50 negara. Tapi 50 negara. 50 negara. Iya, tapi karena kemarin terakhir kan di Ethiopia. Terus mau ke Madagaskar, tapi tutup lockdown. Akhirnya aku pulang ke Indo sampai sekarang. Harus ditahan dulu. Iya, gitu tahan ya. dulu sekarang. Luar biasa sekali. 42 negara dan juga dikunjungi sendirian. Sendirian. Yang jadi luar biasanya adalah sebagai perempuan. Biasanya kan stigma pasti ada, aduh perempuan kok kemana-mana sendirian begitu ya. Nanti kita juga akan kupas tuntas seperti apa untuk tips dan trik juga bagi Anda pemirsa di rumah yang mungkin penghobi traveling dan juga perempuan yang ingin sekali mengikuti jejak beliau. Oke, luar biasa sekali hari ini. Kita bisa mendapatkan banyak inspirasi dari Mbak Winda dan juga Mbak Ari. Alumni tahun 2008. Satu angkatan ya Mbak ini berarti ya? Iya, satu angkatan tapi beda jurusan. Saya IPA, Winda IPS. Udah pernah kenal belum sebelumnya nih? Di SMA SMA belum. Belum pernah, tapi tahu kan ya. Tahu Ini aja. Mbak Ari, ini Mbak Winda tahu gitu. Tahu. Tapi kemarin juga sempat kolaps berdua nih ya di podcastnya miliknya Mbak Ari. Iya, benar. Speak Your Mind, menghadirkan dari Mbak Winda juga. Itu ketemunya ceritanya gimana Mbak? Nah, karena di masa pandemi itu kan kita nggak bebas beraktivitas keluar, jadi saya berusaha untuk membuat gimana sih supaya lebih produktif gitu. Yeah. Podcast, mengundang orang-orang yang luar biasa kayak narasumber gitu. Nah, Winda ini teman saya ya, saya manfaatin buat berbagi inspirasi di podcast gitu. Cerita tentang pengalamannya dia, terus dia kan negaranya banyak ya, 42, terus gimana lika-likunya, tips dan triknya seperti itu supaya orang-orang bisa lebih tahu tentang gimana sih keluar negeri sendirian untuk perempuan gitu. Oh begitu, karena passionnya sama ya. Tapi padahal waktu SMA belum pernah kenal, maksudnya belum dekat begitu ya? Belum. Lucunya itu. Didekatkan itu di mana? Ketemunya waktu dia mau ke Oman. Mau ke Oman? Saya gitu? di Qatar. Dia mau ke Oman, terus ngechat saya. Waktu itu di Qatar. Winda, ini saya dapat ini aplikasi itu. Ya, satu aplikasi namanya Couchsurfing untuk traveler mencari host di negara tujuan gitu. Kebetulan hostnya yang nawarin saya itu dia pernah gimana ya ceritanya? Ketemu sama saya. Akhirnya dipertemukan lah ya. Iya. Dia lihat review saya, ada review saya, terus dia ngechat. Winda ini gimana orang ini, tanya-tanya. Baik kok, saya bilang baik kok. Terus
mau kemana? Dia bilang mau transit di Oman, tapi mau ke Tanzania. Hah, tunggu dong, aku juga mau ke Tanzania nih, tapi sekarang aku masih di Qatar. Tunggu dong. Dia jalan duluan. Pas saya udah tiba di Tanzania, dia udah pulang ke Indo. Itu tidak diizinkan bertemu gitu ya. Gitu. Tapi aku pernah ketemu bareng berdua tatap muka selain di podcast ini, di Halo Doho hari ini. Sebelumnya pernah juga. Setelah ketemu di Indo itu. Oh, di Indonesia gitu ya. Tapi mengingat walaupun ini juga satu alumni dan juga tetanggaan juga ya, rumahnya bisa dibilang deket ya. Iya. Jarak berapa rumah sih, Mbak? Berapa rumah nggak ngitung ya? Nggak ngitung, beda gang. Beda Di gang. Jalan Penanggungan ya. 200 meter lah. Oh, lumayan deket juga. Iya, tinggal jalan kaki. Tapi ketemunya malah justru di aplikasi waktu ke luar negeri begitu. Wah, luar biasa sekali ya. Mungkin karena sering ke luar negeri jadinya jarang ketemu, jarang di rumah begitu ya. Oke. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali untuk dari narasumber kita Mbak Winda dan juga Mbak Ari, merupakan alumni angkatan 2008 begitu yang memang hobinya sama hari ini. Luar biasa sekali kita bisa bilang karena memang perempuan penghobi traveling dan juga kemana-mana sendirian begitu. Memang sudah suka traveling, kita kerucutkan solo traveling sejak dulu, Mbak. Sejak SMA sudah suka nih traveling? Enggak, justru saya berangkatnya itu dari anak rumahan gitu loh, yang sekolah pulang gitu. SMA anak rumahan nih, oke. Terus setelah lulus sekolah SMA, saya ke Surabaya untuk kuliah. Iya. Nah, waktu kuliah itu kan bebas nih, istilahnya kan bebas kan, ngekos gitu. Akhirnya masa-masa itu saya manfaatkan untuk travel sebaik-baiknya. Waktu kuliah itu saya punya target itu keliling Indonesia. Oh, udah ada target begitu ya? Belum berani tuh, target keluar negeri itu belum beraninya tuh baru keliling Indonesia. Akhirnya tercapai setelah tercapai dari ujung ke ujung nih, Sumatera sampai Papua gitu. Tapi nggak semua provinsi ya, tapi at least pulau-pulau gedenya itu. Akhirnya ada keinginan untuk keluar, kenapa nggak coba keluar negeri gitu. Akhirnya setelah kerja, nabung beberapa tahun, terus akhirnya mulai mengunjungi negara-negara itu keliling. Oh begitu, jadi dulunya anak rumahan terus Iya, balas dendam ya waktu ketika kuliah udah lepas dari orang tua. Waduh, ini saatnya ini saya pembalasan nih dari Indonesia dulu jadi awalnya. Iya, keliling Indonesia dulu. Oke, pertama kali yang paling jauh dan sendirian tuh kemana sih, Mbak? Di Indonesia? Di Indonesia dulu. Waduh, lupa ya. Saking lamanya begitu ya. Tapi untuk dari sensasi pertama kali solo traveling pasti ada ketakutan tersendiri. Waduh, saya pergi ke jauh dan sendirian, apalagi cewek gitu. Pernah terpikirkan seperti itu dulu awal-awal? Enggak sih, soalnya saya tuh selalu dalam hati itu saya kalau berkunjung ke suatu tempat, saya tuh selalu niat saya baik gitu. Jadi dibenerin dulu niatnya. Kalau kita datang ke suatu tempat niatnya baik, insya Allah kita tuh akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik juga di sepanjang perjalanan gitu. Jadi alhamdulillah selama ini meskipun ke luar negeri, ke Asia Tenggara, ke Eropa, ke Afrika tuh ya ketemunya orang-orang baik semua gitu, dibantu, nggak ada sama sekali yang orang jahat atau gimana. Alhamdulillah gitu. teman. Yang penting niatnya. Iya. Gitu ya. Begitu juga dengan Mbak Winda, begitu awalnya mulai solo traveling itu sejak kapan sih, Mbak? Awal solo traveling waktu pas kuliah ya, itu ada acara konferensi kan, konferensi ke Ceko di situ. Tapi waktu itu kan berangkat sendiri gitu. Kesananya ada acara tapi berangkatnya sendiri. Terus waktu itu ceritanya waktu SMA udah pengen keliling dunia kan, memang kita waktu SMA. Terus di TV ada acara gitu kan, ada acara waktu itu gedung tertinggi dunia ada di Dubai. Terus saya, aku pengen ke situ, kapan ya? Ternyata itu kesampaian setelah 2 tahun kemudian. Waktu ada acara ke Ceko, ternyata itu gimana ya, tragedi tapi juga keberuntungan karena waktu terbang ternyata pilotnya itu sakit. Terus akhirnya semua penumpang yang ada di pesawat Emirates itu diinapkan di hotel bintang 5 di Dubai. Seneng banget dong kalian jalan-jalan. Karena mereka tanggung jawab kan, pesawatnya delay. Akhirnya dari Jakarta ke Ceko delay, harus nginep 1 malam di Dubai. Ya itu saya habiskan spend time di Dubai. Lumayan banget gitu ya. Jalan-jalan gratis, visa gratis semua ditanggung karena itu pesawat Emirates-nya tanggung jawab banget waktu itu. Begitu. Itu pertama kali. Waktu pertama kali solo traveling gitu ya. 10 tahun yang lalu. Langsung berani begitu, Mbak? Ada ketakutan? Takut dikit ya takut. Tapi ya Bismillah aja gitu. Nekat aja begitu ya. Oke, bermodalkan doa, tapi juga akhirnya sampai dan juga ketagihan nih seperti ketagihan. Dari 1 sampai 42. Habis itu setelah bisa ke Dubai sama ke Ceko, habis itu solo travel
keliling Eropa sendirian. Sendirian. Iya, itu 7 tahun yang lalu. Terus lepas itu setelah lulus dari Moskow, itu saya memberanikan diri untuk hidup berganti-ganti negara. Hidup berganti-ganti negara. Iya, jadi misal 1 bulan kemarin tahun lalu ya kayak start di Malaysia, habis itu ke Maladewa 1 minggu, habis itu bosan ke India, bosan lagi ke Qatar, bosan lagi ke Pakistan, bosan lagi ke Afrika. Oh begitu. Gitu terus. Iya, muter jelajahi satu persatu begitu. Jadi sudah ada list-list negara-negara gitu ya? Enggak, saya enggak ada list. Oh begitu, jadi tiba-tiba aja pengen Tiba-tiba, kesini, yang jelas pengennya itu ke negara mana saja kan, tapi kan kita tahu sendiri paspornya terbatas ya, jadi ya saya ya ke negara yang mudah aja dijangkau. Kalau nggak visa online ya visa on arrival yang ada di bandara gitu kan, jadi nggak langsung, maksudku pas tiba udah langsung masuk gitu kan, gitu kayak di Turki atau di Yordania itu kan bisa online kan. Tapi kalau di Uni Eropa kayak waktu 7 tahun yang lalu saya keliling Eropa itu kan harus apply dulu di embassy. Jadi susah gitu. Jadi mencari yang mudah-mudah begitu ya, Mbak ya. Oke. Berganti-ganti negara. Adakah tujuan sendiri? Sebenarnya apa sih yang dicari begitu, Mbak? Tujuan diri untuk mencari arti hidup. Filosofis banget ya, Mbak ya. Iya. Begitu, boleh dijelaskan maksudnya seperti apa? Mencari arti hidup. Iya, sebenarnya di dunia ini kalau di negara itu kayak apa sih orang-orang hidup kayak apa? Mereka hidupnya kayak apa? Makannya apa? Terus kulturnya bagaimana, dan tiap-tiap negara itu beda-beda orangnya, bahasa beda-beda, adatnya beda-beda, kultur beda-beda gitu. Terus dalam menyikapi orang juga beda-beda gitu. Jadi itulah, jadi beda-beda, jadi sungguh besar gitu loh. Jadi dunia tidak selebar daun kelor aja gitu. Benar-benar luas banget begitu ya. Membuka cakrawala kita tentang dunia yang sesungguhnya. Dunia itu cuma Indonesia aja loh, ternyata budaya-budaya yang lain juga banyak sekali. Begitu juga tujuan yang ingin dicapai atau satu motivasi ke luar negeri yang juga dianut oleh Mbak Ari juga seperti itu kah, atau berbeda dengan Mbak Winda? Kalau saya itu lebih suka gini, kalau orang traveling itu biasanya untuk refreshing ya. Benar. Tapi kalau saya traveling itu saya niatnya tuh untuk belajar sih. Jadi menurut saya traveling itu sama kayak sekolah, cuman informal gitu. Kita tuh belajar terus di situ. Jadi gimana caranya kita beradaptasi sama orang, kita ketemu orang baru, gimana kita bisa menghormati adat istiadat setempat. Misalnya kalau kita ke negara misalnya yang mayoritas Hindu atau mayoritas Kristen gitu kan, kita harus bisa adaptasi begitu ya, sama orang-orangnya gitu. Oh begitu, jadi belajar mengadaptasi juga, membuka insight-insight baru, tentunya menambah sudut pandang kita tentang suatu hal. Banyak sekali memang keuntungan dari traveling, tapi kalau kita bisa milih, sebenarnya traveling juga bisa sama teman-teman. Tapi kenapa sih Mbak yang dipilih adalah solo traveling begitu ya? Orang-orang mungkin berpikir, aduh apa enaknya sih solo traveling sendirian? Boleh dijawab Mbak Winda? Oh ya, kalau menurut saya enaknya solo traveling itu kita bisa bebas, kita mau kemana, kita mau makan apa, kita mau tidur di mana, kita hari ini mau ngapain aja gitu. Jadi semua kendali itu ada di kita. Tapi kalau kita ngajak teman, belum tentu teman kita mau ke sana kan, belum tentu teman kita mau makan ini, mau mengunjungi tempat ini gitu. Dan kita bisa ngatur waktunya sendiri. Kita lebih bebas gitu loh, absolute freedom gitu kalau sendiri ya. Kita sendiri ya, mau ke sini juga nggak apa-apa. Ayo begitu ya, nggak usah tunggu-tungguan itu ya. Benar. Oke, kalau dari Mbak Winda? Kalau saya jujur karena nggak ada teman. Juga ya, pas banget sih Mbak. Ada teman tapi nggak punya budget, ada teman tapi nggak punya waktu, ada teman lagi tapi kurang sehat. Gitu. Jadi kalau mau traveling kan harus cukup waktu, cukup sehat, cukup budget gitu kan, baru bisa traveling. Dan gitu. Kalau mungkin kalau nunggu temennya juga siap juga kita masa kelamaan gitu juga ya. Berarti Mbak juga sering juga travel bersama teman-teman juga? Jarang banget. Oh justru jarang ya. Tapi pernah waktu di keliling Asia itu enggak deh, keliling Singapura, Malaysia, Thailand sama teman waktu kuliah gitu pernah. Oke. Kalau dibandingkan nih ya, kalau disuruh milih, lebih milih solo traveling atau sama temen nih? Solo traveling. Ketagihan udah ketagihan gitu. Oke. Jadi kalau dari Mbak Ari juga lebih milih solo traveling aja nih daripada sama teman-teman? Iya benar, karena itu tadi karena proses pembelajaran kan. Jadi kalau belajar itu saya senangnya ya udah explore sendiri gitu. Oke, tapi kalau misalkan dari teman-teman keluarga, tanggapannya gimana sih? Apalagi orang tua ya, pasti ada rasa berat begitu ngelepas anaknya begitu.
Gimana kalau dari Mbak Ari? Kalau dari orang tua pasti semua orang tua khawatir ya, apalagi benar. anak perempuan. Jadi gimana caranya kita memberikan pemahaman gitu. Dan kalau misalnya kita kan keluar tuh udah pasti tujuannya jelas, kita niatnya tuh baik dan nggak aneh-aneh gitu kalau di luar. Jadi ya itu orang tua bisa memahami sih. Gitu, jadi tinggal kita menjaga kepercayaan dari orang tua begitu ya. Kalau dari Mbak Winda gimana? Ini kan anak rumahan ya Mbak ya, pasti susah nih. Iya. Tiap hari ibu selalu mengingatkan jangan lupa sholat gitu sih kalau selama traveling gitu. Oh seperti itu. Jadi komunikasi terus harus dijaga begitu ya. Oke, luar biasa sekali. Jadi itulah kenapa kok solo traveling itu menjadi satu hal yang sangat menarik sekali, dan juga bisa untuk perempuan tuh bisa loh solo traveling begitu. Nah, saya ada video yang menunjukkan untuk dari kisah solo travelingnya dari Mbak Ari. Mari kita simak video yang akan menunjukkan kepada Anda bagaimana sih ketika Mbak Ari solo traveling di beberapa negara begitu ya. Mari kita simak video yang satu ini. That's why Oh, you What? pulled off the jacket. Ini apaan sih? Dingin banget. What is shit? De Patagonia. Banget. What in this school? So freaking cold. It's okay. Oh. Yeah. What's that? Kamu? Dadah. Ini saya anak nih. Di Sapa, Vietnam. Oh ya. Nah pemirsa, itulah tadi cuplikan video tentang perjalanan dari Mbak Ari. Tadi kemana Mbak itu? Di Sapa, Vietnam bagian utara yang deket berbatasan sama Cina. Oh gitu, itu tahun berapa Mbak? Itu tahun 2018. 2018. Dan yang di awal tadi? Di awal itu di Tanzania, Afrika, di Gunung Kilimanjaro. Gunung Kilimanjaro. Boleh diceritakan Mbak ketika di sana pengalamannya seperti apa? Oh iya, jadi Gunung Kilimanjaro itu, jadi awalnya basicnya tuh saya suka daki ya, gunung-gunung di Indonesia gitu. Terus kalau keluar negeri, jadi Kilimanjaro itu salah satu bucket list impian yang kayak impian terlalu tinggi. Awalnya saya nggak berani gitu memimpikan itu, ternyata akhirnya terwujud. Itu persiapannya lumayan lama ya, karena itu gunungnya itu salah satu Seven Summit, salah satu gunung tertinggi dunia di Afrika itu. Dan itu persiapannya harus panjang, jadi persiapan fisik waktu itu saya setengah tahun persiapan. Sampai setengah tahun? Sampai setengah tahun, karena kalau nggak persiapan itu beneran bisa meninggal di situ, karena memang banyak orang yang nggak prepare, itu bisa nggak kuat, turun tuh sampai dibopong segala macam, ada yang meninggal juga meskipun untuk orang lokal. Jadi begitu, tantangannya sebegitu besarnya begitu ya? Jadi waktu saya datang ke sana begitu jeret, tengah malam itu ya sekitar dini hari gitu, porter-porternya semua itu pada lari maraton keliling kota, itu latihannya mereka setiap hari. Oh setiap hari dilatih seperti itu? Lari 42 km supaya mereka kuat gitu, bawa porter, bawa barang. Ketika Mbak diizinkan ke sana, apakah ada standar atau tes khusus fisik begitu yang dilakukan? Paling cuman ini ya, sebelum kita berangkat ke Afrika itu kita wajib suntik yellow fever supaya kita nggak kena sakit kuning namanya ya di Afrika. Terus kalau misalnya tes fisik atau tes kebugaran itu nggak ada, karena itu masing-masing dari pendakinya. Jadi
ya masing-masing pendaki bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dan juga kita tuh di sana supaya dari sistem keamanan dari negaranya itu mewajibkan kita tuh kalau ke sana harus pakai operator pendakian yang resmi gitu, yang ada standarnya. Jadi waktu itu saya ke sana wajib didampingi porter sama guide sama ini tukang masaknya, karena sekitar 6 harian dari sana. 6 hari? Naik sama turun. Oke, berapa meter di atas permukaan laut itu, Mbak? 5.800. 5.800. Mbak, kalau tahu Gunung Jawijaya itu kan di atasnya ada saljunya kan, itu sekitar 4.000-an. Kalau ini 5.800. Oke, tentunya dari situ suhunya, tantangannya akan sangat lebih berat begitu ya, Mbak ya? Suhu di atas bisa -21, itu saya pakai 5 lapis jaket gitu, double-double, emang gitu. Selain dari suhunya yang memang menantang, apalagi Mbak, dari trek pendakiannya begitu? Treknya, terus ketinggiannya, jadi kalau di gunung sama di darat kayak gini kan beda ya. Kalau makin naik tuh oksigen semakin tipis, jadi butuh ini sih, butuh adaptasi gitu. Jadi oh seperti itu ya. Oleh karena itu nggak boleh sendirian, kalau ini harus ada temennya begitu ya. Oke, dan ketika sampai di puncak begitu, wah yang dirasakan seperti apa itu, Pak? Bersyukur karena hari sebelumnya itu saya sempat gagal gitu loh. Jadi waktu itu saya plan 5 hari, akhirnya molor 6 hari. Oh iya, karena sebelumnya itu sebelum kita muncak itu dicek kadar oksigen terlarut dalam darah. Jadi ada alatnya. Kalau di bawah 70% itu kita nggak boleh muncak, takutnya kenapa-kenapa kan. Nah waktu yang di hari kelima itu waktu tes oksigen terlarut dalam darah itu saya di bawah 70. Baru waktu itu saya minta guide-nya kan, guide-nya nyuruh saya pulang, tapi saya nggak mau rugi gitu karena udah nyampe sana kan, masa nggak dapat puncak. Akhirnya kasih saya waktu, besok saya berusaha naik lagi gitu. Akhirnya dicek, terus pokoknya dengan sekuat tenaga gitu akhirnya naik, akhirnya dapat puncak, alhamdulillah. Oh begitu, memang sudah jalannya begitu ya, diizinkan begitu ya. Oke, luar biasa sekali. Itu memang menjadi bucket list atau menjadi satu impian begitu. Benar. Kenapa kok Gunung Kilimanjaro? Karena ini awalnya kan suka naik gunung tadi ya basicnya. Pertama Gunung Jawa Timur udah, terus ke Jawa Tengah udah, Jawa Barat udah, luar Jawa kayak NTB, terus Bali udah, Sumatera udah. Akhirnya kalau keluar kenapa nggak naik gunung juga gitu. Akhirnya Nepal itu sempat ke Himalaya, terus ke Afrika itu ke Kilimanjaro akhirnya gitu. Oke, memang sudah di sana ya pengennya begitu ya. Oke, merasa tertantang begitu kan, Mbak? Soalnya kalau menurut saya itu kayak semacam apa ya? Kalau saya kan you only live once gitu, kalau sekarang kapan lagi gitu. YOLO ya. Mumpung masih muda, mumpung masih ada waktu, mumpung belum ada tanggungan apa segala macam, kenapa nggak kita mewujudkan melakukan apa yang kita inginkan gitu. Benar. Sebelum kesempatan itu nggak pernah datang lagi ke kita gitu. Oke, dan satu bucket listnya tercapai. Adakah masih pengen mendaki gunung mana lagi nih, Mbak? Kalau mendaki masih belum ya soalnya. Tapi kalau negara-negara yang ingin dikunjungi sudah ada gitu ya, tercatat begitu. Karena kalau kita bandingkan Mbak ya, mendaki di Indonesia dicek nggak boleh. Jadi kalau di gunung di Indonesia kan mungkin banyak sampah-sampah berserakan kan. Di sana sama sekali nggak ada. Oke, jadi view-nya di sana juga bagus karena tidak ada sampah sama sekali begitu ya. Pengawasannya ketat banget. Terus waktu di Kilimanjaro itu ada helipad. Jadi kalau ada yang sakit apa-apa bisa langsung dievakuasi, dinaikin helikopter kayak gitu. Itu dari sisi safety-nya, dari sisi kebersihan, terus dari sisi orang yang itu harus dites oksigen terlarut itu tadi. Jadi nggak ada sampai kejadian orang tersesat, orang kayak gitu. Lebih aman juga ya, ya? Lebih aman. Otomatis untuk perempuan ini akan lebih friendly, akan lebih mudah begitu ya kalau misalkan kita mendaki di luar begitu ya. Tidak sesusah kalau di Indonesia, mungkin lebih aman begitu dari segi keamanan. Aman. Saya pernah yang waktu itu di Himalaya itu sendirian, bener-bener nggak pakai tour guide, nggak pakai porter, nggak pakai apa, ya udah sendiri di Wembley gitu. Nah itu aman kok, aman karena penduduk sekitar itu waktu itu di Nepal tuh friendly banget sama wisatawan gitu. Waktu itu pernah saya, itu kan arah-arahnya, petunjuk arahnya itu kan nggak terlalu jelas kan. Kadang ada yang belok ke sawah, ada yang apa, pasti sama penduduk tuh dibenerin gitu. Meskipun mereka nggak bisa bahasa Inggris, tapi mereka kayak nunjukin, oh bukan itu arahnya gitu. Oh gitu, ramah ya dari penduduk lokalnya begitu ya. Oke. Dari Mbak Winda, adakah pengalaman juga mendaki atau juga sama Kilimanjaro? Belum pernah mendaki, nggak tapi juga ada keinginan untuk ke sana begitu ya? Enggak. Kalau mendaki belum dulu deh. Lebih fokus ke negara-negara dengan tourism distance. Fokus travel aja kalau saya. Gitu. Oke. Beda orang dan juga beda cerita juga tentunya. Nah pemirsa, kalau tadi saya
saya menunjukkan video dari Mbak Ari untuk dari mendaki gunungnya. Saya juga akan menunjukkan video dari Mbak Winda juga yang akan menunjukkan bagaimana sih ketika solo traveling. Mari kita simak video yang satu ini. Ya, sekarang jam 6 sore tapi matahari belum tenggelam dan cuacanya masih 31 derajat. Oke, gitu. Ethiopian coffee. Are you happy? Yeah, I'm always happy. Not always. I always happy. Are you angry? You look like angry bird. Yang paling saya itulah tadi sekilas cuplikan video dari travelingnya Mbak Winda begitu ya. Tadi di mana Mbak? Boleh diceritakan? Yang pertama di Maladewa, Mafusi. Terus yang kedua tadi yang di pantai tadi. Di pantai itu di Maladewa. Terus kemudian itu di Tanzania. Zanzibar. Yeah. Zanzibar itu kayak Maladewa gitu loh. Pulau buat destinasi honeymoon gitu. Terus habis itu di Ethiopia bikin kopi tadi ya yang sama orang Ethiopia itu belajar bikin kopi. Iya. Seru juga ya itu. Habis itu di Turki balon udara. Iya. Itu kan ceritanya mau ke Kapadokia kan, tapi ternyata habis sampai sana itu ternyata yang booking banyak loh gitu, antri dan nggak dapat tiket. Akhirnya saya ke itu yang namanya, ke selatan Turki, bukan ke Kapadokia. Oh begitu. Iya. Plan B-nya ya. Iya. Solo traveling enaknya gitu ya. Kalau mau kemana ya udahlah tinggal di plan aja gitu ya. Iya. Terus habis itu yang terakhir di Qatar, di Padang Pasir. Itu Padang Pasir nggak panas loh. Waktu itu musim dingin. Tapi beda ya. Kalau musim dingin di negara Arab kayak Qatar, Emirates atau Arab Saudi itu musim dinginnya itu musim dingin no snow gitu loh, tanpa salju. Iya, jadi juga dingin gitu ya. Dinginnya hanya sampai 15 derajat lah. 15 derajat. Itu udah namanya musim dingin kalau di Arab. Gara-gara gurun begitu ya. Luar biasa sekali. Itu tahun berapa itu, Mbak? Kemarin itu. Oh, baru kemarin itu. Iya. Itu kemarin. Kecuali yang Turki itu 2019 karena waktu di Turki itu 2 bulan saya belot saya ceritanya. Kan di Turki kan pakai visa tinggal 1 bulan ya. Iya. Saya tulis 1 bulan aja, tapi karena saya terlalu enak di situ ya dan nggak mau balik. Kemudian akhirnya saya lanjut di situ. Saya searching gitu kan, kalau overstay gimana ya? Bayar denda aja deh. Terus sampai 2 bulan di situ. Habis itu dari Turki ke Serbia kan, nggak langsung ke Indo, ke Serbia. Tapi waktu di imigrasi itu dan kebetulan waktu di imigrasi itu penjaganya itu dari cowok diubah ke cewek yang lebih junior gitu loh. Dan paspor saya cuma dilihat, serius gitu ya? Serius ini lolos. Padahal overstay itu. Iya, 2 bulan. Itu bisa di ban atau disuruh bayar denda, tapi alhamdulillah lolos. Telodoran tapi jadi berkah begitu ya. Biasa sekali. Tadi ada beberapa negara yang dikunjungi. Kalau dari video itu yang paling berkesan yang mana, Mbak? Yang paling berkesan. Terkesan dari apa nih? Soalnya tiap negara itu unik gitu loh. Culture-nya, dari budayanya mungkin. Dari budaya mana ya? Saking banyaknya ya Mbak ya, 42. Dari budaya Maroko sih mungkin. Karena di sana campuran gitu loh, campuran Arab sama campuran Amazigh gitu. Iya, jadi yang menjadikan unik atau spesial apanya nih? Unik spesial. Jadi orang sana itu ternyata juga multilingual gitu. Mereka bisa bahasa Arab,
bahasa Amazigh, bahasa Perancis juga bisa. Oh, gitu. Iya, unik. Dan juga di sana multikultural juga orang-orangnya. Ada yang tampangnya kayak orang Arab gitu, tampangnya kayak Jawa juga ada gitu. Tampangnya kayak bule juga ada. Terus di sana kan apa ya, negara gak jelas maksudnya gitu. Ada yang bilang negara Arab, tapi ketika saya di sana, mereka nggak mau disebut saya bukan Arab, bukan Arab gitu, bilangnya gitu. Saya negara Maroko ya Maroko, karena memang ya Maroko itu di Afrika, tapi negara Arab. Dan letaknya kan bukan di Jazirah Arab kan, iya. Unik sih memang. Oh gitu. Begitu, jadi culture atau budaya yang berbeda begitu ya, luar biasa. Beda banget gitu. Pernah ngalamin shock culture begitu nggak Mbak? Shock culture pas di Rusia sih. Di Rusia, kenapa tuh boleh diceritain? Ya beda banget, kan kita orang-orangnya ramah gitu ya, saling menyapa, senyum. Kalau di Rusia, gini aja. Oh gitu, Iya. pernah mikir, ini orang nggak ada masalah apa nih sama saya? Iya, jadi nggak ramah, dingin gitu. Bener sih, kalau di Rusia, kalau di Moskow emang orang-orangnya kurang bersahabat ya. Tapi lain halnya kalau saya berkunjung di timur, kayak di Vladivostok. Vladivostok itu kayak kotanya di sebelahnya Korea atau di sebelah Cina, paling ujung ya. Jadi dari Moskow ke Vladivostok itu naik pesawat 8 jam gitu. Itu lebih ramah. Atau di Rusia yang bagian selatan di Sochi itu kota yang di pinggirnya Laut Hitam, itu juga orangnya ramah-ramah. Oh gitu. begitu. Kalau misalkan di Indonesia kan memang ketika ketemu orang asing harus senyum gitu ya. Di Tapi sana kalau di enggak. sana mungkin memang sudah budayanya seperti itu. Iya, gitu ya. hanya untuk teman-teman dekat aja mereka senyum gitu. Oh begitu. Iya, tapi kalau nggak kenal, saya pernah protes kan sama dosen saya, kenapa sih Anda ini kok pelit senyum gitu? Saya gituin, bukannya apa? Kamu senyum orang lain, gila kamu, begitu. Kalau nggak kenal senyum-senyum Iya, gila begitu. gila kamu ya. Saya pernah protes itu, saya pernah tanya ke dosen saya yang di Rusia itu, kenapa sih pelit senyum banget? Ya itu, gila kamu. Karena budayanya memang beda banget Iya, gitu ya. Oke. beda. Jadi otomatis mengalami shock culture, kaget dengan budaya yang berbeda. Hal tersebut juga pernahkah dialami oleh Mbak Ari? Karena mungkin saya negaranya belum sebanyak Winda ya, jadi masih ya Asia Tenggara, terus Eropa, mungkin Eropa ya, mungkin beda banget ya kan, Barat sama Timur itu sih. Di bagian mananya sih? Di bagian budaya yang senyum tadi atau Bukan. apa? Kalau di Eropa tuh orangnya lebih bebas. Itu juga lebih individu ya, cuek sama orang. Kalau di sini tuh lebih budaya timur ya untuk dari keakraban begitu ya. Kalau di sana orangnya lebih cuek, lebih individu. Terus di sana kan kalau minum kan hal biasa, terus di bar juga hal biasa kayak gitu sih. Banyak kan dari budaya timur sama barat itu Beda banget begitu ya. Oke. Jadi harus beradaptasi juga gitu. Kalau misalkan ditanya negara mana sih yang paling ada kesan, ada pengalaman berkesan ketika berkunjung ke suatu negara dan solo traveling? Kalau berkesan mungkin sejauh ini Nepal ya, karena Nepal itu yang paling lama sebulan. Kalau Indonesia kan sampai 2 bulan kan, satu negara. Saya itu mentok maksimal tuh 1 bulan itu di Nepal sendirian, terus ngunjungin Himalaya, tapi dari 2 titik. Himalaya kan terkenal kan Everest ya. Ada gunung kedua yang terkenal namanya itu Annapurna. Nah, saya di Annapurna itu naik di 2 titik, Annapurna Base Camp dan Annapurna Circuit. Yang Annapurna Circuitnya itu gagal puncak, terus saya turun lagi. Yang Annapurna Base Camp-nya itu berhasil gitu. Jadi itu sih. Jadi Kenapa itu jadi berkesan begitu? karena benar-benar kita sendirian, nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa, nggak kenal siapapun gitu, tapi akhirnya bisa nemu jalan. Kan kalau kita datang ke sana jebret, ini gimana aksesnya ke Himalaya itu, saya harus kemana dulu, ke kota mana dulu gitu. Tapi sebelumnya dari Indonesia tuh saya searching kan, dari ibu kota Nepal tuh Kathmandu, saya harus ke Pokhara dulu, naik bis sekitar berapa belas jam gitu. 6 jam. Iya, 6 jam. Waktu itu bisnya nyangkut di soalnya jalannya itu ini, jadi nyampainya tengah malam banget. Macet ya. 6 Oh, jam. dia pernah juga ke Nepal. Iya, ke Pernah Pokhara. juga ya, ada pengalaman yang sama di sini gitu ya. Nepal. Jadi waktu bukan, aku tuh itunya ke Jomsom yang jalan rusak. Sorry. Jadi ke Pokhara. Habis dari Pokhara itu sebelum ke Annapurna Circuit itu harus ke Jomsom dulu. Jadi dari pagi jam 6 itu baru nyampe sekitar jam 12 malam itu di Jomsom, titik kayak semacam kaki gunungnya itu. Iya. Akhirnya naik sendirian, dan itu naiknya itu saya kan ada rutenya kan. Rutenya naik, ini rutenya turun. Tapi saya waktu itu karena pengen kayak shortcut gitu. Jadi jalan buat turun tuh saya buat naik, tapi lebih curam. Oh begitu, tapi lebih pendek untuk waktunya begitu ya. Tapi akhirnya waktu itu saya gagal puncak karena kondisinya itu nggak memungkinkan gitu, karena sendirian. Terus habis itu karena terlalu cepat. Kalau naik gunung itu kan nggak boleh terlalu cepat ya. Jadi ketinggian 3.000 itu harus berhenti dulu, 4.000 berhenti dulu. Nah waktu itu karena saya langsung
itu kena namanya altitude sickness gitu. Jadi itu kondisi seperti apa, boleh digambarkan? Kalau misalnya orang beda ketinggian itu kan otak sama jantung kan butuh adjustment dulu untuk menyesuaikan adaptasi dulu. Adaptasi. Nah itu karena terlalu cepat, itunya nggak kuat. Jadi saya nggak bawa obat juga karena nggak nyangka kalau kena itu, akhirnya sakit waktu itu. Dan itu posisi sendirian? Sendiri. Wow, luar biasa sekali. Nah itu recovery-nya bagaimana itu, Mbak? Recovery-nya waktu itu karena semalaman tuh ngerasa sakit banget ya, itu baru bisa sadar tuh sekitar jam 9 pagi. Waktu itu saya minum air sebanyak-banyaknya, terus sama makan sebanyak-banyaknya itu. Aduh, kita ngebayangin kok takut begitu ya, Mbak. Aduh, luar biasa sekali. Dingin loh itu, saya yang nggak naik aja udah dingin loh itu. Gitu, apalagi perempuan sendirian, aduh udah pikirannya kemana-mana, doa terus begitu ya, Mbak ya. Oke, tapi itu jadi pengalaman paling berkesan begitu ya. Jadi membuktikan kalau ternyata saya kuat banget loh gitu. Sempat mikir gitu. Kuatnya karena nggak ada pilihan lain gitu. karena keadaan gitu, mau nggak mau harus kuat gitu. Oh begitu. Karena nggak ada yang bisa nolongin kita selain kita sendiri kalau di luar. Iya, benar sekali. Jadi sekalian menguji kemampuan bertahan hidup ya. Survivalnya diuji benar-benar di sini. Tapi memang itu konsekuensi ketika kita ke negara lain yang memang culture-nya berbeda dan kita harus sendirian, perempuan begitu. Pasti pernah mengalami tersesat, tidak ada teman, ada butuh bantuan begitu. Sering. Winda, untuk pengalamannya seperti apa? Sering itu, kalau tersesat sering banget. Tapi GPS gunakan penduduk setempat. Iya, tapi ada untuk kendala bahasa itu sering juga dialami kah? Bahasa, iya sih, kendala bahasa gitu. Nah itu bagaimana untuk mengatasinya terus? Ini pakai bahasa bahasa isyarat gitu ya? Iya. Oke, bahasa kepepet begitu ya. Kalau misalkan, karena misalkan walaupun bahasa Inggris menjadi bahasa universal, tapi tidak semua memang bisa. Kalau saya sering gitu, traveling di pecahan Uni Soviet, kayak Uzbekistan, terus Azerbaijan, Armenia, Georgia, itu pakai bahasa Rusia sih. Oh, jadi sudah bisa begitu bahasa Rusia? Iya, bahasa Rusia. Karena mempelajari dulu sebelum ke sana begitu? Enggak, belajar di Rusia juga. Otodidak begitu? Oh enggak, di sana. Emang ada kelas bahasa Rusia. Oke, luar biasa sekali pengalaman-pengalamannya ada juga ya. Ini bisa menjadi satu motivasi bagi kita para perempuan yang ingin sekali traveling ke luar negeri, ternyata juga bisa begitu ya. Oke. Apakah semua negara di luar ini friendly untuk seorang perempuan ini ya, untuk traveling sendirian? Kalau dari Mbak Ari bagaimana pengalamannya berdasarkan ya karena saya masih sedikit tadi ya, terus saya nggak pernah mengalami suatu hal yang nggak enak gitu. Sejauh ini aman sih. Aman ya untuk perempuan begitu ya. Tapi lihat-lihat negaranya dulu ya. Kalau mungkin India itu nggak aman untuk perempuan kalau sendirian. Jadi lihat-lihat negaranya dulu. Nggak amannya ini kenapa nih, boleh di? Mungkin Dinda bisa ceritakan. Oke, Dinda. Tahun lalu kesana kemarin, tapi dari Maladewa itu ke Kochi. Kochi itu selatannya India ya, yang ujung itu. Iya. Mau ke New Delhi juga nggak berani saya. Kenapa itu, Mbak? Karena banyak teman-teman bilang, bahaya, banyak pelecehan gitu. Oh, seperti itu. Jadi nggak berani kalau ke New Delhi. Cuma ke Kochi aja kemarin. Itu pun habis dari Kochi kan saya naik kereta. Dari Kochi ke kota Kozhikode itu kira-kira 4 jam. Buset, itu kayak kereta lebaran yang tahun kemarin itu. Ramai banget. Penuh sesak begitu. Iya, penuh sesak gitu. Begitu untuk perempuan juga agak-agak gimana ya, kurang aman juga. Dan juga kalau pas kemarin di Afrika gitu ya, kayak di Kenya, Tanzania, dan Ethiopia itu juga nggak pernah kok saya jalan sendirian. Pasti ada teman di sana, suruh nemenin. Terus kalau malam juga nggak mau jalan sendirian. Kalau saya gitu, kalau traveling ambil aman aja. Keluarnya cuma pas sore maksimal ya. Kalaupun malam keluar itu ada pendamping. Nggak pernah keluar sendirian, nggak berani kalau saya. Oh, seperti itu. Cari jadi kita aman. harus tahu benar gitu ya karakteristik suatu negara seperti apa begitu ya. Iya, kecuali kalau di Qatar. Kalau di Qatar mau jam 1, jam 2 pagi itu aman. It's okay begitu. Iya, tergantung negaranya. Oh, seperti itu. Jadi memang harus aware sendiri ya untuk dari mempelajari seperti apa karakteristik suatu negara demi keamanan kita juga. Begitu. Semakin makmur negara semakin aman. Iya, untuk kuncinya seperti itu. Itu pola yang dilihat dari 42 negara tersebut. Iya, semakin makmur negara aman gitu. Kayak di Qatar, Dubai gitu, mau jalan malam nggak apa-apa, nggak akan ada yang ganggu gitu. Oh, seperti itu. Mungkin karena kejahatan memang berbanding lurus dengan tingkat ekonomi seperti Benar, itu ya. iya. Oke, iya. Tapi kalau kita bicara hari-hari ini ya, kita sedang pandemi, semua destinasi sedang ditutup. Tentunya ini jadi satu cobaan, kita bisa bilang cobaan bagi para penghobi traveling begitu ya. Oke. Negara yang terakhir dikunjungi sebelum pandemi di mana, Mbak Ari?
Di Tanzania. Di Tanzania itu tahun berapa bulan? Tahun 2020 awal, tapi sebenarnya transit Oman, jadi jalan-jalan di Oman juga sama Tanzania. Itu waktu COVID belum seganas kan? Itu belum bulan Januari 2020 itu ke Tanzania terakhir. Akhirnya memutuskan ke Indonesia karena COVID atau memang karena sudah selesai? Udah selesai. Waktu udah selesai COVID-nya menyerang ya, alhamdulillah. Udah gitu. Timingnya pas ya Mbak ya? Begitu, tapi masih ada kepinginan buat ke luar negeri? Iya pasti, kan? pasti ada keinginan. Bucket list pertama di mana nih kalau misalkan sudah boleh? Kalau udah boleh, sekarang ini masih dalam tahap nabung dulu ya, karena waktu itu kan udah untuk jadi kalau misalnya saya boleh memilih ya, mungkin keliling Eropa, keliling Timur Tengah atau Latin itu sangat menarik sekali buat dikunjungi. Pilihannya banyak ya Mbak? Iya. Kalau satu yang paling benar-benar, aduh ini harus nih gitu. Saudi Arabia. Ke Saudi Arabia, alasannya? Untuk ibadah. Untuk ibadah itu ya. Kalau harus memilih satu ya. Oke, jadi kita berharap juga semoga kondisinya cepat pulih kembali begitu ya. Kalau dari Mbak Winda nih, terakhir perjalanan luar negeri kemana nih? Ethiopia. Maunya ke Madagaskar, tapi karena lockdown kemarin pulang. Akhirnya diminta harus pulang saat itu juga gitu ya? Enggak, waktu itu pas di Ethiopia, terus udah beli tiket kan, udah confirm mau terbang ke Madagaskar, tinggal terbang. Kok dipending terus sih tiketnya, padahal udah bayar. Terus setelah ditelepon ternyata tutup, nggak jadi, nggak nerima turis. Dan telepon ibu bilang, udah cepet pulang sana. Ya udah, dan pesan tiket dari juga besoknya pulang gitu. Itu pulangnya juga nggak mulus loh. Itu penerbangan ya dari Bangkok, transit di Dubai baru ke Bangkok. Nah itu di Bangkok udah beli kan dari Bangkok ke Surabaya. Lah di situ ternyata tutup lagi. Aduh gimana ini? Iya, kepingin aja kan. Ternyata ditutup, close gitu kan. Kemudian nyari tiket lagi. Bangkok ke Jakarta besoknya. Jadi harus nginep lagi di Thailand, di Bangkok. Biasa perjuangan ketika awal-awal dulu begitu ya, Mbak. Iya. Itu perjuangan banget. Itu nyari tiket susah banget karena banyak yang di cancel. Saya ada tempat foto cancel gitu. Buset banget waktu itu. Dari beberapa negara mengetatkan begitu ya. Iya, itu kan bulan akhir Maret tahun lalu kan. Itu udah panik semua kan orang-orang. Gitu ceritanya. Wah, luar biasa sekali ya. Dan hari ini sudah pulang ke Indonesia dan harus bersabar dulu ya Mbak ya. Walaupun sudah menggebu-gebu ini. Udah pertama kalau misalnya udah gatal kakinya sudah dibuka, mau kemana ini Mbak? Kalau saya sih pengennya ya kalau bisa ya ke negara yang belum pernah kita kunjungi. Di Amerika sih belum pernah gitu. Tapi kan susah kan sekarang mau penerbangan. Jadi kalau sekarang yang lagi buka, Maladewa udah buka, tapi udah ke sana. Turki udah buka tapi udah aku juga. Pengennya sih mungkin di Turki dulu lah, mungkin kalau nanti bisa gitu. Oh gitu. Jadi karena saking banyaknya yang udah pernah, saking bingung ya Mbak ya, milih yang mana nih yang belum pernah begitu ya. Yang Amerika Selatan belum pernah. Oh gitu. Ini jadi bucket list pertama yang akan nanti pengen ke situ. Kita berharap ya semoga 42 negara itu akan segera bertambah juga nantinya. Luar biasa sekali. Kalau kita bicara tentang traveling ini karena memang didukung dengan pekerjaan atau profesi ya. Kalau dari Mbak Winda seperti itu ya. Pekerjaannya juga sangat mendukung hobi ini begitu. Pekerjaannya adalah sebagai tadi digital nomads. Iya. Boleh dijelaskan kepada kita sendiri? Digital nomad itu kan istilah yang sekarang ya, yang modern sekarang. Jadi orang itu tidak perlu ngantor lagi gitu, tapi bisa dikerjakan semuanya serba online by laptop saja. Yang penting kalau kerja punya laptop, punya koneksi internet, boleh deh gitu. Oh gitu. Jadi waktu juga ada nih begitu ya. Iya. Oke. Jadi perkembangan zaman memang menjadikan perkembangan di dunia profesi ini beragam sekali begitu ya. Jadi untuk digital nomads adalah satu kemudahan untuk traveling juga ini ya. Jadi karena nggak harus datang ke kantor, jadi bisa traveling kemana-mana. Nggak harus ngantor. Iya. Hari yang ini penting ke Turki, besoknya kemana begitu nggak tahu ya. Yang penting kerjaan beres gitu. Mau kerja di mana, yang penting kerjaan beres, terserah gitu. Kalau di Indo kan masih belum terlalu umum ya. Sekarang baru ada setelah pandemi ya, working from home. Working from home kalau dikerjakan di mana-mana juga itu udah jadi digital nomad kan, gitu. Mungkin tapi boomingnya baru hari ini begitu. Iya, baru setelah pandemi. Kalau di luar negeri udah umum itu banyak, karena itu kan bule-bule yang banyak datang di Bali. Itu Bali kan salah satu kota digital nomad di dunia. Banyak orang di situ. Teman-teman Rusia juga banyak yang tinggal di situ. Mereka kerja, tapi kerjanya di depan laptop gitu. Kayak kita, Mbak, kerja gitu ya, berangkat pagi sampai sore, tapi di luar. Tapi habis itu
jalan-jalan gitu, tapi di negara lain gitu loh. Gitu, pokoknya hasilnya beres lah ya, kerjaan beres, habis itu badai. Bisa keliling-keliling dunia begitu. Kalau digital nomads kan banyak ya Mbak ya, ada blogging, ada content writer begitu. Kalau Mbak lebih ke mana? Saya lebih ke relationship sih sama klien gitu. Oh seperti itu, untuk jasa, untuk dari bidang pekerjaannya seperti Iya. itu ya. Oke, beda dari Mbak Winda, beda juga dari Mbak Ari. Oh iya. Kalau Mbak Ari kan masih di kantor juga kerjanya seperti Iya, itu. saya beda sama Winda. Kalau Winda kan udah bebas ya. Saya masih kerja di korporat gitu. Agak lebih tricky sih. Kalau korporat kan dia nggak, rata-rata tuh nggak mengizinkan karyawannya untuk cuti lama. Iya. Nah, jadi karena saya di satu sisi saya butuh income, di satu sisi saya pengen traveling, jadi agak tricky juga. Jadi kalau sekarang kan nggak tahu ya, ketenaga kerjaan itu kan banyak yang sistemnya kontrak-kontrak gitu kan. Iya. Jadi kalau misalnya saya kerja kontraknya habis, saya traveling, terus kerja lagi, kontraknya habis, traveling lagi kayak gitu. Oh begitu, jadi waktu kerja nabung-nabung dulu. Iya benar. Oke, jadi itu ya untuk dari caranya bagaimana sih mengatur waktu untuk traveling ke luar negeri begitu ya. Ada dua cara tadi, ada yang digital nomads dan juga ada yang memang kerja ketika kontraknya sudah selesai gitu ya. Jadi untuk dari pertimbangan traveling memang waktu itu penting. Iya, benar. Kemudian yang paling penting adalah dari budget atau biaya Mbak. Iya. Kalau dari tips dan trik kalau kita bicara luar negeri ya, pasti mahal nggak sih? Boleh kalau dari Mbak Ari. Kalau dari Pendapatnya sisi gimana? budget sih tergantung ininya, tergantung Kayak negara yang hidup. mau kita kunjungi. Kayak hidup Tergantung gitu. negara yang kita kunjungi. Kalau misalnya masih sekitar ASEAN, itu sama lah kalau sama di Indonesia. Ke Nepal juga misalnya harga makanan kita beli nasi goreng tuh masih 10.000 kan, sama kan kayak di Iya. sini, nggak terlalu lama. Kalau di Eropa itu beli es krim aja kayak gelato itu di pinggir jalan, misalnya kita di sini es dungdung di pinggir Iya, jalan iya, itu sekitar 1.000 atau 2.000 kan. Di sana itu bisa 4 euro dan 1 euronya itu kan sekitar 17.000. 17.000. itu kalau di Eropa. Jadi perbandingan ininya masing-masing negara tuh beda gitu. Kalau di India masih lebih murah, Asia lebih murah, tapi kalau kayak di Oman mahal juga ya, soalnya Mahal, Oman. nilai kursnya Oman itu 1 real 32.000. 35 waktu itu aku 35.000, sekitar 30.000-an lah. kayak dolar itu kan nggak setinggi itu kan. Dolar kan masih 14.000, tapi kalau negara-negara Arab tuh nilai tukarnya tinggi sekali ya, Tinggi 30. banget. Oh begitu. Jadi sebenarnya masih terjangkau, tapi tergantung negaranya di mana begitu ya. Iya. Sangat tergantung negara. Kalau dari Sangat Mbak tergantung. Winda, Kalau paling murah ya, Vietnam, Vietnam yang paling murah. Nepal, Iran juga murah banget di situ. Oh begitu. Karena di sana kursnya jatuh ya. $1 di Iran terakhir 2018 kemarin itu sama 14.000. Sekarang saya tanya teman berapa? 20.000. Di sana volatilitasnya sangat gila banget naik Iya, iya, turunnya. Karena kan habis di ban sama Amerika itu kan ceritanya. Kasihan Jadi sih. jatuh begitu ya. Itu pengalaman juga sih yang berkesan di Iran termasuk karena di media itu kan Iran dijelek-jelekin gitu. Iya benar. Terus waktu saya ke sana itu nggak seperti yang media omongkan gitu loh, beda banget. Orangnya ramah-ramah, jujur malah lebih ramah daripada orang-orang di Timur Tengah. Oh, seperti itu yang Iya. ditampilkan di media memang kadang berbeda dengan Iya. aslinya begitu ya. Ramah banget orang-orang dan itu baik, suka menolong gitu. Lebih ramah daripada orang Timur Tengah ya. Kalau pengalaman saya di situ, betah saya di sana. Ya, cuma kasihan itu orang-orangnya dimusuhi itu kan media Barat. Seperti itu. Politik akhirnya, sih. akhirnya jadi image-nya jelek Iya, begitu ya, image-nya Mbak? jelek. Padahal negaranya indah loh itu. Oh, seperti itu. Jadi, Sejarahnya juga wow banget pokoknya. jadi pengen nih ke sana ya. Ayo. Ayo, Di sini ya Mbak ya, nabung dulu tapi. Jadi untuk Anda pemirsa, memang kalau misalkan pengen traveling itu juga waktunya juga bisa loh, misalkan kalau ada kemauan, dan juga untuk budget juga lumayan begitu ya. Ternyata tidak mahal-mahal banget Enggak. gitu ya. Kalau di bintang 5 baru wow. Tergantung nanti kita Iya. hotelnya seperti apa, kemudian gaya hidupnya seperti apa, itu Iya. juga mempengaruhi ya Mbak. ya? Pengaruh. Oke, luar biasa sekali. Itu tips dan trik juga untuk dari traveling solo, kemudian di luar negeri, itu yang menjadi satu hal yang menjadi satu inspirasi dan juga informasi untuk Anda. Nah, karena hari ini memang sedang pandemi dan dari Mbak Winda dan juga Mbak Ari harus menahan diri ini ya. Kalau dari Mbak Ari memang membuat satu podcast tadi sempat disebutkan di awal juga, itu merupakan satu bentuk bingung mau kemana, terus akhirnya bikin podcast apa gimana ini Mbak? Bener juga, karena sekarang itu kan zaman udah canggih banget ya. Kita itu bisa
terhubung dengan kita tuh kayak semacam satu negara sama negara itu kayak nggak ada batasnya gitu. Saya dari sini bisa ngobrol sama orang Nigeria, bisa ngobrol sama orang Arab misalnya, ngobrol sama orang apa gitu. Jadi kalau saya punya teman-teman gitu, gimana kalau kamu berbagi cerita di podcastku gitu, itu kan akan abadi kan kalau digital kan, bisa didengerin sama siapapun dan mungkin orang-orang tuh bisa mengambil manfaat dari situ. Speak Your Mind ya, untuk dari podcastnya di itu. Spotify sama di Anchor FM itu bisa didengar. Biasanya topik-topik yang diangkat yang memang khasnya Speak Your Mind itu seperti apa? Adakah topik khusus? Itu topiknya nggak ada topik khusus, tergantung spesialisasi dari narasumbernya. Misalnya narasumbernya itu jurnalis, jadi dia berbagi cerita tentang jurnalis. Kalau sama Winda kemarin tuh kan dia spesialnya tuh traveling, dan dia berbagi tips traveling gitu. Passionnya juga sama gitu ya. Ada juga yang dokter, waktu itu wawancara dokter, terus wawancara penyiar radio pernah, wawancara wartawan Al Jazeera tuh pernah, jurnal Al Jazeera tuh yang pernah di penjara di Israel tuh sambil hampir ditembak sama orang Israel tuh pernah. Saya coba deh kamu berbagi cerita, sharing-sharing ke orang-orang Indonesia ini gimana pengalaman kamu kayak gitu. Jadi untuk narasumbernya kalau saya lihat juga tidak hanya dari Indonesia saja, tapi juga luar negeri. Ini memang teman ketika dulu traveling begitu mendapatkan teman seperti itu? Ada yang ketemu di waktu travel ya, terus kita kan kalau kita travel kan biasanya kita masih saling kontak ya sama teman-teman yang kita kunjungi selama itu, jadi nggak lost kontak gitu. Seperti itu. Akhirnya kalau dia ada waktu kosong saya minta buat ini, tapi ada juga yang belum pernah ketemu sama sekali gitu. Itu ada juga. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi menambah pengalaman juga, menambah teman juga ketika traveling begitu. Langsung saja Anda ke Instagramnya ya, speakyourmind.id ya Mbak ya? @speak_yourmind.id. Oke, itu nanti update setiap apa ini? Kalau ini masih belum. Selama bulan puasa ini masih belum rekaman lagi. Ya. Tapi luar biasa loh Mbak, sendiri ya itu ya? Iya, sendiri. Benar-benar perempuan tangguh begitu ya, luar biasa. Tetap produktif walaupun selama masa pandemi gitu. Kalau dari Mbak Winda untuk kesibukannya selama pandemi, untuk mengisi hasrat ingin keliling dunia begitu? Saya di rumah aja ngapain? Iya. Tentunya habis dari mana-mana terus harus di rumah aja, pasti rasa bosan itu selalu ada. Iya, karena dari rumah aja ya kumpul sama bapak ibu, adik. Kalau enggak ya trading. Seperti itu. Iya, trading. Mungkin karena kemarin-kemarin udah ke luar negeri jauh-jauh, sekarang dikasih waktu buat berkumpul sama keluarga seperti itu ya. Oke, jadi dimanfaatkan waktunya yang semaksimal mungkin. Mungkin juga bisa berkumpul bersama alumni dari Palem Turi begitu ya. Belum pernah ya. Kemarin kita sebelum kesini ketemu sama beberapa alumni juga. Oh, itu sempat kumpul-kumpul? Salim. Oh ya, cuma 2 orang aja kan. Oh gitu, masih akrab juga ya. Masih. Oke. Kakak tingkat Mas Salim. Seperti itu. Kalau misalkan bahkan ke luar negeri nih, jarang di Indonesia, gimana biar keep in touch sama Palem Turi ini bagaimana? Lewat Facebook ada Facebook gitu ya? Kan sekarang serba online. Ada Facebook. Ada grupnya Palem Turi Facebook. Seperti itu, jadi masih sering sharing begitu. Oke, luar biasa sekali. Itu merupakan dari Mbak Winda dan juga Mbak Ari selaku angkatan 2008 ya Mbak tadi ya. Oke, yang membahas tentang solo traveling. Nah, terakhir dari Mbak Ari dan juga Mbak Winda, tips dan trik untuk para perempuan khususnya yang pengen solo traveling dan juga ke luar negeri, apa nih yang harus benar-benar diperhatikan? Boleh silahkan dari Pak Ari dulu. Yang pertama, kalau saran saya sih riset dulu sebanyak-banyaknya tentang negara yang ingin kita kunjungi gitu. Apa yang boleh dan apa yang nggak boleh di situ, kayak do and don'ts-nya kita culture-nya seperti apa. Kalau misalnya kita ke Timur Tengah ya jangan pakai baju yang mini-mini. Terus kalau datang ke situs-situs religi kayak di kuil-kuil Hindu gitu ya jangan pakai baju yang terbuka begitu ya. Terus kita nggak usah terlalu mencolok kita turis gitu, jadi ngeblend aja sama orang itu, terus berbaur sama masyarakat, terus apalagi ya tipsnya, yaitu sih berdoa, yaitu sih yang paling penting riset sama kita menjaga keamanan diri kita sendiri, kayak misalnya paspor itu kan yang paling penting, paspor, dompet, uang, kartu debit atau apa itu biasanya saya tuh ada tas lempang yang nggak boleh lepas dari badan gitu, jadi kalau mau ke kamar mandi kemana itu selalu nempel terus gitu. Oh begitu, untuk dokumen berharga harus benar-benar dijaga berharga tuh harus gitu ya. Selalu nempel sama badan, terus biasanya saya bawa ransel aja satu itu udah cukup gitu kalau keluar, jadi nggak pakai koper gitu. Oh seperti itu. Dan yang paling penting adalah dilaksanakan. Kalau misalnya cuma dicatat doang, gitu wacana doang ya gimana gitu ya. Kalau dari Mbak Winda gimana? Tipsnya, karena saya bonek ya, boneka. Yang penting cukup sehat, terus cukup waktu juga, terus cukup budget juga, biar gak kekurangan kan.
Dan juga yang keempat, cukup doa. Itu aja. Bekal untuk agar bisa keliling dunia. Sebenarnya kita juga mampu ya Mbak ya sebagai perempuan begitu ya. Tinggal Semua mau mampu. atau tidak begitu. Iya. Oke, untuk melaksanakannya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih untuk dari Mbak Winda dan juga Mbak Ari atas kedatangannya hari ini, informasi dan inspirasi yang dibagikan kepada kita semua. Kita tunggu kabar selanjutnya dan negara selanjutnya ya Mbak ya. Oke. Nah, pemirsa, itu tadi dialog kita bersama Palem Turi Show, yaitu paguyuban alumni SMA Negeri 1 Kediri bersama Mbak Ari dan juga Mbak Winda selaku penghobi traveling dan juga untuk dari Digital Nomads. Banyak sekali inspirasi yang bisa kita dapatkan sebagai perempuan yang suka traveling dan mungkin bercita-cita ingin traveling ke luar negeri. Semuanya bisa jika ada niat dan juga kemauan. Saya Takurata ini pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Halo Doho. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.